Shalom, salam sehat, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku kekasih. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita disapa kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih, firman Tuhan ayat renungan harian Senin 20 Oktober 2025 yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih, semua orang mendambakan hidup berbahagia. Kebahagiaan menurut pemikiran manusia secara umum sungguhlah jauh berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan. Menurut Alkitab, siapakah orang yang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya, membawa damai, dan dianiaya karena kebenaran. Atau dengan kata lain, kebahagiaan yang sempurna itu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya dalam ketakutan akan Allah, takut melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah, dan mau menuruti, melakukan firman Allah, mendengar dan memeliharanya. Dalam nats kita hari ini dikatakan, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Kata miskin di sini bukan dari sisi kekurangan materi saja, tetapi merujuk kepada kondisi hati dan spiritual, yaitu mau merendahkan hati, sadar akan kekurangan, dan sepenuhnya bergantung hidupnya kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Saudara-saudari kekasih, kata berbahagia kalau di bahasa Yunani adalah makarios, artinya diberkati dan beruntung. Untung dan berkat yang disebut di sini bukanlah sebatas untung dari materi saja, tetapi keberuntungan rohani, hati yang memiliki damai dan nyaman menjalani hidup ini. Banyak orang memiliki harta duniawi, tapi hatinya tidak pernah berdamai dengan keadaan. Sering sekali kenyamanan dan kekayaan duniawi membuat orang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Keberadaan menjadi peluang, kesempatan untuk berbuat apa yang dia inginkan, melanggar perintah Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ayat renungan ini kepada murid-muridnya, saudara? Karena sangat banyak orang mengikut Yesus pada zaman itu hanya mencari kebahagiaan, kenikmatan, memenuhi sebatas kehidupan duniawi saja. Orientasi kehidupan hanya untuk nikmat sementara saja, yaitu kebahagiaan yang semu. Bagaimana dikatakan dengan kebahagiaan yang semu, saudara? Yaitu perasaan senang yang dangkal, kesenangan sementara dan tidak berkelanjutan, yang sering kali berasal dari pencapaian eksternal seperti harta, status, validasi. Kebahagiaan seperti ini tidak akan pernah terpuaskan, cepat memudar, menimbulkan perasaan kosong,
ketika sumber kesenangan itu sudah hilang. Saudara-saudari kekasih, marilah kita meraih kebahagiaan yang sejati, hidup di dalam Tuhan, yaitu dapat kita wujudkan melalui rasa syukur kita, kepuasan batin atas apa yang kita miliki. Kebahagiaan seperti ini hanya diperoleh dari hasil hubungan baik kita dengan Tuhan dan hubungan baik kita juga dengan sesama kita, melalui sikap kita yang positif, kemandirian, kepedulian, dan integritas, bersabar saat ditimpa musibah, memohon ampun di saat berbuat salah, dan bersyukur ketika kita mencapai kesuksesan atau menerima nikmat dan pencapaian. Saudara-saudari kekasih, kebahagiaan itu tidaklah dapat kita raih dari usaha kita sendiri. Namun anugerah itu hanyalah kasih Tuhan yang secara cuma-cuma. Kasih Tuhan bagi setiap orang yang bergantung dan selalu berserah diri kepadanya. Dialah yang memiliki kerajaan Allah. Dialah memiliki sukacita untuk menjalani kehidupan ini. Selamat beraktivitas saudaraku. Kiranya apapun yang kita kerjakan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita pada pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.